Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada edisi yaitu dalam kajian diri. Salam bahagia selalu saudara sejati sekalian. Melanjutkan edisi yang sebelumnya yaitu tentang diri yang kotor. Kemarin diri sejati sudah memberikan simulasi atau contoh bagaimana proses diri yang kotor itu terjadi. Bagaimana diri kita yang bersih awalnya bersih sehingga berubah menjadi diri yang kotor. Dan bagaimana juga untuk membersihkannya. Kemarin sudah diri sejati beri keterangan yang dasar. Nah, pada edisi ini kita dalamkan lagi. Tentunya kalau diri yang kotor itu pasti ada indikasinya atau indikatornya pada diri kita. Diri yang kotor, contoh diri yang kotor itu adalah bagaimana di dalam keseharian kita tidak mampu mempergunakan akal secara maksimal. Kita tidak mampu mempergunakan indera kita secara maksimal. Kita tidak mampu menggunakan hati kita secara maksimal. Karena semuanya itu sudah terhijab oleh kekotoran. Itu yang dikatakan batin kita sudah diselimuti oleh nafsu. Batin kita sudah diselimuti yang bukan diri sebenar-benar diri kita. Nah, kalau dilihat dari jasad, bagaimana indikatornya? Diri yang kotor itu. Diri yang kotor itu terlihat tidak lagi segar. Tidak lagi tampilannya bagus. Tidak menarik lagi dilihat. Tidak lagi bagus, tidak lagi menarik. Tidak lagi ada auranya. Kemudian sudah banyak mengandung penyakit. Jadi penyakit itu adalah hasil dari tata kelola diri yang salah. Dari hasil cara-cara yang salah. Rusaknya fisik. Mulai dari kaki sampai ke kepala. Itu adalah indikator bahwa diri itu sudah kotor. Dia tidak lagi terlindungi. Dia tidak lagi dilindungi. Nah, itulah bentuk diri yang kotor. Jadi kalau saudara sejati sekalian ingin tahu apakah diri itu kotor atau tidak, bisa dibuktikan apabila fisiknya, jasad tubuh jasmani itu sudah banyak mengandung penyakit, berarti dirinya sudah kotor. Karena diri yang bersih, diri yang suci, itu tidak akan bisa dihinggapi oleh penyakit. Karena dia dalam keteraturan, karena dia berada pada standarnya diri manusia, jasadnya manusia. Begitu juga batiniah. Batiniah yang bersih, yang suci itu, dia tidak bisa diintervensi oleh iblis. Dia tidak bisa diintervensi oleh yang bukan dirinya. Nah, itulah indikatornya. Jadi periksa, bisa diperiksa sendiri. Contoh mengenai hati, kalau masih banyak perkataan-perkataan dalam hati, bisikan-bisikan, berbicara sendiri, itu harus dibuang. Itu seharusnya tidak ada. Harus betul-betul bersih. Jadi yang berkata-kata itulah bentuk dari
kata-kata setan yang memperdaya manusia. Jadi kalau diri sebenar-benar diri manusia itu, diri manusia yang bersih itu, dia tidak ada berkata-kata di dalam hati, dia diam. Kemudian tidak ada iri hati, tidak ada busuk hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kekejian, tidak ada dendam, tidak ada amarah di dalam hati. Kalau hal-hal tersebut ada, itu dipastikan 1000% bahwa hati saudara adalah dalam kekotoran dan pikiran, hal-hal yang tidak perlu, masih jauh. Bahkan pada saat sekarang kita harusnya memikirkan yang terjadi saat ini, bukan memikirkan yang terlalu jauh, kemudian banyak memikirkan yang di belakang. Nah, itu bentuk-bentuk intervensi diri yang kotor. Nah, mulai sekarang, mulailah hal-hal tersebut. Jangan ada yang di luar diri kita mengintervensi. Nah, bagaimana caranya? Kalau secara teoritisnya, semua yang di luar diri kita itu jangan boleh masuk ke dalam diri kita, jangan masuk ke pikiran kita, jangan masuk ke pendengaran kita, jangan masuk kepada pandangan penglihatan kita, jangan masuk kepada penciuman kita, jangan masuk Nah, itu secara teoritisnya. Tetapi diri kita ini lemah. Apalagi diri yang sudah diintervensi, itu sangat lemah, dia tidak berdaya. Itulah yang dikatakan la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya Allah semata. Nah, supaya kita mendapat daya itu, inilah kita harus menyediakan tempat daripada daya tersebut, menyediakan tempat wadah bagaimana supaya daya energi positif itu berada di dalam diri kita. Nah, kalau kita menyediakan tempat, berarti seluruh tempat yang sudah ditempati oleh hal-hal yang buruk, oleh hal-hal yang kotor, kita harus singkirkan. Nah, itu azas dasarnya adalah stop makanan-makanan yang kotor, makanan-makanan haram. Jangan pernah memasukkan lagi bangkai ke dalam jasad kita. Jangan lagi pernah memasukkan hal-hal yang mengandung darah, karena darah itu haram. Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang tidak pasti ke halalannya. Nah, semua itu sudah ada standarnya. Jadi harus cenderung kita memasukkan makanan-makanan yang sifatnya nabati dan menyetop makanan-makanan yang hewani. Karena kalau kandungan protein, gizi, vitamin, segala macam itu semuanya sudah ada pada nabati, hanya saja kita tidak mempelajarinya. Semuanya sudah ada, kalsium, semuanya ada di nabati. Jadi tidak ada alasan mengatakan, oh kalau kita nggak makan hewani kita nanti lemes. Itu bohong, karena Wirsayati membuktikan bahwa justru dengan memakan makanan yang nabati, justru tenaga lebih kuat, badan lebih sehat, kulit lebih halus. Dan anak-anak sendiri juga mempunyai hal yang sama. Dia bertenaga, dia bagus, cara berpikirnya bagus, otaknya lebih pintar, lebih cerdas.
tenaganya lebih kuat. Nah, semuanya ini adalah berangkat dari pengalaman sendiri. Jadi belajar kemudian mengalami. Nah, inilah yang diri sejati bagi kepada saudara sejati sekalian. Bagaimana kita supaya sama-sama kita kembali atau mengembalikan kesejatian diri kita, kembali memperhatikan agar kita jangan sampai menjadi diri-diri yang gagal, menjadi diri-diri yang binasa. Nah, azasnya ini yang harus betul-betul kita pegang. Jadi indikatornya tadi kan sudah jelas. Jasad yang kotor itu sudah pasti cedera, sudah pasti rusak. Nah, begitu juga batiniah yang kotor. Dia akan selalu cenderung berpikir yang salah, berpikir yang ragu, lebih cenderung memproses hal-hal yang tidak berfaedah. Begitu juga batiniah. Batiniah ini tidak bisa dia menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena fungsinya sudah hilang. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan yang selama ini kita jalani? Kok kita bisa berpikir, bisa berpikir, bisa merasa, tetapi pikirannya salah, tidak pasti, rasanya salah, bukan rasa yang sebenarnya. Nah, nanti kalau diri kita sudah membuat pondasi yang kuat, masuk kita kepada kajian-kajian diri yang lebih dalam lagi, dan diri sejati akan mengantarkan saudara sejati sekalian kepada guru sebenar-benar guru. Apa itu guru sebenar-benar guru? Dan menemukan apa itu diri sebenar-benar diri dan apa itu diri sejati. Tetapi harus melewati kaedah-kaedah dasar dulu, harus melewati cara-cara dasar dulu. Lah, kalau cara dasar saja belum dilewati, apalagi yang untuk selanjutnya. Nah, jadi kaidah dasarnya itu adalah atur pola makan. Makanlah makanan manusia, standarnya makanan manusia. Nah, tanpa kita memperhatikan itu, sudah pasti untuk mencapai spiritualitas itu tidak akan pernah terjadi. Karena diri sejati sendiri berpuluh tahun mengikuti bermacam cara, bermacam kaedah, itu tidak berhasil. Nah, apa yang membuat berhasil? Kembali kita kepada standarisasi yang diajarkan Nabi, yang dibawa oleh Nabi, dan yang diajarkan oleh guru sebenar-benar guru, dan masuk kita kepada kaedah yang benar. Nah, barulah mampu merangkai yang dipelajari selama ini, mampu mengimplementasikan yang dipelajari selama ini, dan mampu membuktikan dan mampu menikmati hasil dari belajar itu. Nah, karena kaedahnya tepat, caranya tepat. Nah, sehingga pada saat ini diri sejati sudah bisa berbagi pengalaman. Namun pengalaman ini tidak bisa di-share secara keseluruhan tanpa melewati kaedah-kaedah. Percuma kita bicara gula kalau saudara sejati tidak pernah merasakan gula. Percuma bicara asin kalau saudara sejati sendiri belum pernah merasakan asin. Jadi semuanya itu sambil belajar, sambil kita membuktikan. Nah, membuktikannya itu dengan menjalani kaedah-kaedahnya, menjalani cara-caranya. Insya Allah kalau kita mau, semuanya akan terbuka dan kita akan dibimbing, kita akan dimudahkan, akan diberi. Yang dikatakan hidayah itu datangnya kalau kita memulai. Kalau kita nggak memulai, tidak akan pernah hidayah itu turun. Jadi hidayah itu bukan turun sekonyong-konyong, harus kita membukanya dulu, baru hidayah itu datang.
Kalau kita tidak membukanya lebih dahulu, hidayah itu tidak akan pernah datang. Jadi begitu secara garis besarnya. Diri yang kotor itu indikatornya adalah seperti itu. Nah, periksalah diri kita masing-masing. Apakah masih ada, masih banyak hal-hal itu, sehingga kita tidak mampu mempergunakan akal, tidak mampu mempergunakan rasa kita. Nah, sebaiknya manusia adalah manusia yang mampu memaksimalkan akalnya, memaksimalkan rasanya, sehingga dia pada alam dunia ini dia selamat, dan pada alam keabadian dia juga selamat. Jadi pada kesempatan ini Diri Sejati hanya menambahkan dari simulasi, dari edisi yang kemarin, bahwa bagaimana terjadinya itu diri yang kotor itu dan bagaimana terjadinya diri yang bersih itu kemarin sudah di edisi yang sebelumnya sudah disimulasikan, dicontohkan dengan wadah yang berisi air kotor dengan wadah yang berisi air bersih. Nah, sekarang Diri Sejati memberikan keterangan seperti apa diri yang kotor itu. Nah, itulah pada edisi ini, agar kita sama-sama mencapai diri yang bersih, diri yang suci, diri yang sempurna. Karena Allah hanya suka kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Karena Tuhan hanya suka kepada orang-orang yang suci. Karena Tuhan itu maha suci, karena Allah itu maha suci. Jadi tidak akan pernah kita masuk berjumpa kepada yang suci itu kalau kita dalam keadaan kotor. Itu bohong, itu menghayal. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang cara yang kita lakukan, kalau hal keadaan diri kita tidak sama dengan yang sebelumnya, tidak sama pada saat kita dahulu dan sekarang dan nanti, itu bullshit, akan mencapai spiritual dan akan bullshit, bohong kalau akan mencapai pada tingkat keselamatan. Itulah, semoga saudara sejati sekalian bersemangat di dalam belajar, semangat di dalam menempuh apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai. Semua ada jalannya, dan jalan itu akan mengantarkan kita kepada destinasi, kepada tujuan. Namun tidak cukup dengan jalan kalau tidak ada kendaraannya. Bagaimana sampai kepada tujuannya? Jadi temukan jalannya, dapatkan kendaraannya, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Dan yang pasti, untuk mencapai tujuan itu harus bersama orang yang lebih dahulu sampai. Untuk mencapai kepada tujuan itu, orang yang tahu alamatnya. Jadi kalau kita nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalannya, nggak ada kendaraannya, tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Semoga saudara sejati sekalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan dimudahkan di dalam belajar, dimudahkan dalam mencapai apa-apa yang diinginkan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.